buka pintunya! Rehan! Jangan paksa aku untuk mendobrak pintu ini! Buka pintunya! Rehan! Ada apa, Aldi? Kamu bisa-bisanya diam di sini. Kamu tahu Najwa itu lagi menghilang. Bukannya kamu cari, mana tanggung jawab kamu sebagai seorang suami? Aku tidak perlu memberitahumu apa yang sudah kulakukan atas hilangnya Najwa. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa? Coba katakan satu persatu. Aku sudah menghubungi semua orang dan aku tidak ada di sini saat dia menghilang. Aku di Hong Kong. Sudah puas kamu? Priti, Ibu bilang sama saya kalau Priti udah meninggal. Apa ini? Ini rekayasa ya kan? Tapi aku masih hidup, Aldi. Aku tahu betul siapa kamu, Priti. Pasti kamu juga di balik semua ini. Aldi, jangan menuduh Priti atas apa yang terjadi. Dia baru saja datang dan dia tidak ada Rehan, hubungan. berpikir secara logika. Pertama, mereka bilang kalau Najwa itu gila. Kedua, mereka masukin Najwa itu ke rumah sakit jiwa. Ketiga, sekarang Najwa hilang. Dan sekarang kamu lihat sendiri ada Priti di sini. Apa ini namanya kalau bukan konspirasi? Cukup, Aldi. Jaga ucapan kamu. Priti bukan urusan kamu. Kamu urus saja Najwa. Pujaan hati kamu itu. Rehan, apa yang sudah kamu lakukan, Rehan? Kalian bertiga, terutama kamu dan Ibu Priyanka. Kalau kalian ingin menyingkirkan Najwa dari kehidupan Rehan, aku sama sekali nggak peduli. Tapi hati-hati, jangan coba-coba menyingkirkan Najwa dari hidup aku. Kalian bertiga, aku akan tuntut. Terutama kamu, Ibu Priyanka. Aldi, kamu jangan menuduh ibuku tanpa dasar. Kamu buta. Ibu kamu paling tidak menyukai Najwa. Kenapa kamu tidak salahin ibu kamu? Tapi itu harus dibuktikan. Cuma ada satu cara untuk membuktikan semua ini. Kamu. Aldi! Aldi! Jangan lepasin aku, Aldi! Lepasin, Aldi! Aku gak akan lepasin kamu sampai ke kantor polisi. Enggak, aku enggak! Aldi! 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 Aldi, lepas! Jadi kamu belain dia? Aku bukan membelanya. Tapi apa yang akan kamu lakukan, itu tidak benar. Oke, Rehan. Perlakukan dia dengan baik. Kasih perhatian sama dia. Tapi kalau sampai kamu sadar, dia sudah nyakitin Najwa, aku yakin kamu akan menangis karena kamu penuh penyesalan. Aldi, jangan memprovokasi Rehan. Siapa yang provokasi? Aku bicara kenyataan. Perempuan ini, dialah penyebab segalanya. Dia ingin menghancurkan hidupnya Najwa. Dan aku bersumpah, aku akan menemukan Najwa dengan cara apapun juga. Dan aku akan buktikan sama kalian, apa yang aku katakan barusan, itu adalah kenyataan. Jahat kamu, Aldi. Aldi! Kamu pikir kamu bisa menjatuhkan aku di mata Reh? Tunggu saja. Lihat apa yang akan aku lakukan. Aku akan buat perhitungan dengan kamu. Reh, aku harap kamu tidak percaya omongan Aldi begitu saja. Bagaimanapun juga Aldi punya niat jahat sama kamu. Dia mau merebut Najwa dari kamu. Terlalu naif kalau kamu percaya dia begitu saja. Jangan-jangan apa yang baru saja dikatakan Aldi tentang Priti itu benar. Reh, apa-apaan kamu? Sekarang, katakan apa yang sudah kamu lakukan dengan Najwa. Kamu menuduh aku penculik Najwa. Berhentilah berpura-pura, Priti. Berhentilah berpura-pura. Aku lelah dengan permainanmu. Tolong jangan pisahkan kami. Siapa yang memisahkan kamu dengan Najwa, Reh? Tidak ada, Reh. Aku ikhlas. Aku tahu kamu bisa bahagia sama Najwa. Aku ikhlas. Aku tidak percaya padamu. Cukup, Sekarang... Rehan. Hentikan pertengkaran kalian. Tidak, kali ini Ibu harus percaya padaku. Bagaimana mungkin dia bisa sampai Jakarta persis pada saat Najwa dinyatakan menghilang? Diam, Rehan. Kali ini kamu harus mendengarkan ucapan ibu. Kedatangan Priti ke sini
tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehilangan Najwa. Camkan itu, Rehan. Tidak, Bu. Aku tidak percaya. Dia cuma acting. Dia pasti berbuat sesuatu. Aku sangat yakin itu. Tidak, Rehan. Itu kenyataan. Kamu melihat sendiri kan? Bagaimana tingkah laku Najwa sangat tidak normal akhir-akhir ini. Dia selalu merasa seperti melihat Priti. Padahal saat itu Priti belum datang ke sini, Rehan. Berpikir secara logika. Pertama, mereka bilang kalau Najwa itu gila. Kedua, mereka masukin Najwa itu ke rumah sakit jiwa. Ketiga, sekarang Najwa hilang. Dan sekarang kamu lihat sendiri ada Priti di sini. Apa ini namanya kalau bukan konspirasi? Priti datang ke sini khusus untuk kamu. Ibu jangan cerita apa-apa sama Rehan. Aku tidak mau dia tahu kalau aku sebenarnya menderita waktu itu. Biar aku simpan aja rasa ini sendiri. Kamu dengar sendiri kan, Rehan? Bahkan Priti tidak ingin kamu mengetahui betapa dalam luka di hatinya itu. Seharusnya kamu itu bisa mengerti perasaan Priti, Rehan. Bukan malah menuduhnya macam-macam. Maafkan aku, Bu. Rehan, kamu tidak usah minta maaf kepada ibu. Seharusnya kamu harus minta maaf kepada Priti. Maaf, Priti. Maafkan aku, Bu. Terima kasih, Ibu. Ibu sudah membantu aku untuk membuat Rehan percaya kalau aku baru datang ke Indonesia. Rehan kelihatannya sangat stres karena kehilangan Najwa. Dan ini adalah kesempatan baik bagi kamu. Kamu harus bisa mengambil hatinya Rehan. Coba kamu ajak dia pergi makan malam. Kamu harus merebut kembali Rehan dari Najwa, Priti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ahmad. Nak Najwa sudah kembali. Kemana Nak Zen? Zain tadi udah pulang juga, Pak Ahmad. Gimana? Kamu sudah ketemu sama Nak Rehan? Belum, Pak Ahmad. Karena situasinya masih belum memungkinkan. Ya, yang sabar ya Nak ya. Insya Allah, setiap Allah menguji hambanya, dia sudah siapkan jalan keluarnya Nak. Amin, amin, insya Allah. Ya. Terima kasih banyak, Pak Ahmad. Baiklah Nak, Bapak ke belakang dulu mau nyuci mukena ini. Ya? Iya, Pak. Kenapa kamu lebih mempercayai Priti, Rehan? Kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya. Kenapa kamu mempermainkan perasaan aku, Re? Boleh aku masuk, Re? Iya. Re, kamu masih marah ya sama aku? Aku minta maaf ya kalau kedatangan aku di sini udah ganggu kamu. Kalau memang kedatangan aku ke sini benar-benar mengganggu kamu, aku akan pulang ke India. Sudahlah, Priti. Aku merasa sangat bersalah karena kamu datang ke sini pada saat ini terjadi. Masalah besar ini terjadi. Dan aku tanpa ragu mengatakan bahwa kamu terlibat dalam masalah hilangnya Najwa. Sungguh aku menyesal. Itu yang aku suka dari kamu, Re. Kamu benar-benar laki-laki yang baik. Dan kamu penuh maaf. Kamu masih menganggap aku sebagai teman baik kamu. Walaupun kita tidak bisa menyatukan cinta kita di dalam pernikahan. Aku tidak mau mengingat-ingat itu lagi. Aku cuma berpikir tentang masa depanku dengan Najwa. Iya, Re. Aku akan terus berdoa untuk kamu. Semoga kamu cepat menemukan Najwa. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Priti. Re, sebagai ungkapan persahabatan kita,
Aku mau ngajak kamu makan malam di luar. Aku tahu kalau kamu lagi berduka. Dan kalau kamu tidak berkenan, aku tidak akan memaksa. Tapi aku hanya orang baru di Jakarta dan tidak ada orang yang bisa menemani aku makan di luar. Sekali lagi maaf ya, Re. Tunggu sebentar. Baik, aku temani. Tunggu sebentar di luar. Good job, Priti. Pelan-pelan kamu akan bisa menaklukkan hati Rehan. Hanya dibutuhkan sikap berpura-pura naif, baik hati dan pasrah. Maka kamu akan mendapatkan Rehan kembali. Rehan, kamu masih ingat nggak pertama kali kita ketemu? Aku menari-nari sama kamu. Dan kamu malu-malu dan kamu melihat aku seperti melihat seorang wanita idaman kamu. Rehan, kamu tahu tidak kenapa udang itu bungkuk? Aku kasih tahu ya. Karena udang itu tidak punya tulang belakang. Zen? Kenapa kamu tidak bilang kamu ke Jakarta, Zen? Aku memang sengaja tidak memberitahumu ataupun Najwa karena aku terikat dengan janjiku pada kalian berdua untuk tidak bertemu dengan kalian. Zain, Priti, kamu masih hidup? Tapi bukankah kamu sudah meninggal karena... iya, ini aku Priti. Aku masih hidup. Tuhan masih memberikan kesempatan kedua untuk aku. Tapi sedang apa kamu di sini bersama dengan Rehan? Aku harap kamu tidak ingin mencuri suaminya Najwa. Oh ya, Rehan ngomong-ngomong, di mana Najwa? Aku tidak melihatnya. Kamu tidak mengajaknya makan malam. Kalau sampai Zen tahu yang sebenarnya bahwa Najwa menghilang, dia pasti marah pada aku dan menganggap aku tidak bisa menjaga Najwa dengan baik. Kenapa dia harus hadir di tengah-tengah kebahagiaanku? Aku heran. Sepertinya Zain yang menghantui setiap usahaku untuk mendekati Rehan. Tapi kali ini, aku tidak akan membuat Zain bisa membantu Rehan menemukan Najwa kembali. Rehan, ada apa ini? Kamu coba sembunyikan sesuatu? Katakan. Aku harus bilang apa, Zen? Tapi Najwa pergi. Pergi? Dan kamu tidak tahu di mana dia? Najwa mengalami gangguan kejiwaan. Dia menjadi gila dan dia pergi entah kemana. Itu makanya aku di sini. Aku ingin menghibur Rehan supaya dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Aku tidak bicara denganmu, Priti. Aku bertanya pada Rehan, jadi biarkan dia menjawab. Zen, aku tidak tahu, tapi aku dapat cerita dari ibuku. Ibuku yang melihatnya. Aku tidak di rumah. Dan pada saat aku pulang, dia mengatakan Najwa sudah kabur. Dia bersikap seperti orang gila. Dia sakit. Dan dia kabur dari rumah sakit. Dan kamu percaya bahwa Najwa benar-benar gila? Aku tidak tahu, Zen, tapi ada beberapa kejadian sebelumnya di mana menurutku Najwa bersikap sangat aneh dan dia menurutku mengalami depresi. Maafkan aku, Rehan, tapi menurutku yang gila itu adalah kamu, bukan Najwa. Apa maksudmu bicara begini, Zen? Karena kamu percaya pada orang yang ingin menyingkirkan Najwa dari kehidupanmu, Rehan. Aku tahu ibuku tidak suka pada Najwa, tapi aku harap seiring dengan waktu dia akan mengerti dan bisa menerima Najwa. Juga bisa menyukai Najwa. Jadi tolong jangan bicara begitu, Zen. Situasiku sangat sulit, Zen. Mengertilah dengan situasi yang kuhadapi. Apapun keadaan yang sedang terjadi saat ini, yang pasti sekarang kita harus segera menemukan Najwa sebelum kamu menyesalinya. Terima kasih, Zen. Terima kasih banyak.
Mau sampai kapan kamu begini terus, Re? Kalau aku boleh jujur, aku gak tahan ngeliatin kamu kayak gini terus. Kamu harus terima tentang takdir yang sekarang sedang terjadi antara kamu dan Najwa. Kenapa takdir itu begitu kejam kurasakan? Kenapa, Priti? Kalau kamu percaya Najwa adalah cinta sejati kamu harus percaya dia pasti akan kembali. Seperti yang aku lakukan waktu kamu meninggalkan aku dulu. Dulu, aku sempat putus asa. Dan aku mencoba untuk bunuh diri. Aku merasa nasib aku buruk sekali. Tapi kamu tahu apa yang aku rasakan? Waktu aku tenggelam di sungai itu. Apa yang kamu rasakan? Mungkin saat itu jiwa aku sudah mati. Tapi kekuatan cinta aku tidak pernah padam. Kekuatan cinta itu yang menyelamatkan aku, Re. Terima kasih, Priti. Kamu sudah meyakinkan aku. Suatu hari, aku akan kembali pada istriku. Dan menjalani kehidupan yang bahagia. Terima kasih, Priti. Ya Allah. Sepertinya kepergian aku sudah tergantikan dengan kehadiran Priti.